morning, students. How are you today? Teacher hopes all of you in good condition. Oke, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tentang how you to subtract or how you to add the decimal number. Tapi sebelum kita lanjut bagaimana untuk adding or how to subtraction the decimal, di sini Miss atau Teacher mau review dulu sedikit ya tentang desimal ini. Nah, di PTS kemarin ada beberapa tentang pecahan yang mungkin kurang familiar kalian dengar ya. Nah, di sini sudah ada Teacher buatkan. Kalau yang pertama itu ada Teacher sebut dengan improper fraction. Tahu kalian apa itu improper fraction? Ini improper fraction ini adalah pecahan yang sederhana yang paling sering kita temui. Contohnya 2/3, 3/4, 5/6. Inilah yang kita sebut dengan improper fraction ya, bentuk pecahan yang seperti ini disebut improper fraction. Kemudian ada disebut dengan mixed fraction. Apa itu, Teacher? Kalau mixed fraction ini adalah pecahan campuran, supaya kalian tidak bingung ya. Pecahan campuran itu yang bagaimana, Teacher? Dia dikatakan mixed fraction atau pecahan campuran apabila bentuknya yang seperti ini. Contohnya 2/3/2, 3/2/3, 2/1/4. Nah, inilah yang kita sebut dengan mixed fraction atau pecahan campuran. Selanjutnya, di dalam fraction itu ada dua yang kita kenal, yaitu ada yang kita sebut dengan numerator and denominator ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini lebih singkatnya disebut dengan penyebut dan pembilang. Nah, kemarin itu Teacher ada buat soal, Miss Teacher buat pecahannya, terus Teacher tanya denominatornya yang mana? Masih banyak yang bingung. Jadi ini sudah Teacher kasih tahu ya. Contohnya 3/4, maka numeratornya adalah 3 and denominator is 4. Oke. Selanjutnya, dari bilangan berkoma atau bilangan desimal, Teacher minta untuk ubah ke dalam pecahan. Masih banyak yang bingung juga ternyata. Nah, ini Teacher ingatkan ya, kita review ya. Contohnya, apabila kalian menemukan bentuk pecahannya yang seperti ini, contohnya 0,2. Oke, kalau kalian mau merubahnya ke dalam bentuk pecahan, ingat apabila hanya 1 di belakang koma, maka dia per 10. Itu kunci yang perlu kalian ingat ya, yang penting kalian ingat. Apabila dia 1 di belakang koma, maka dia per 10. 2 di belakang koma per 100 dan 3 di belakang koma per 1000. Nah, cara merubahnya bagaimana, Teacher? Caranya 0,2. Jadi yang di belakang ini 2 ini sebagai numerator, kemudian per 10. Lah 10 dari mana? Sudah Teacher ingatkan, 1 di belakang koma. Maka dia akan menjadi per 10. Kemudian 0,15 ini kalian ubah ke dalam bentuk pecahan, bagaimana jadinya? 15 per 100. 100-nya dari mana, Teacher? Ada 2 di belakang koma. Ini komanya 1, 2. Berarti dia per 100. Kemudian ada 0,120. Kalau ini berarti dia per 1000 ya. 3 di belakang koma. 1, 2, 3. Selanjutnya, kalau ada pecahan yang seperti ini, berarti kalian ubah ke dalam bentuk pecahan mixed fraction. Kalau bilangan desimalnya seperti ini, tentu kalian ubah ke dalam mixed fraction. Caranya bagaimana, Teacher? Waktu itu kita sudah dijelasin ya, tapi masih banyak yang bingung. Jadi yang pertama 12 kita tulis di sini, kemudian diikuti dengan 24, kemudian kita buat per 100. 2 di belakang koma per 100. Selanjutnya yang terakhir ini berarti 3/27 per
per 100. Jadi seperti itu ya cara merubah bilangan desimal itu ke dalam bentuk pecahan. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut ke materi kita, yaitu bagaimana add or subtract the decimal. Bagaimana kita menjumlahkan dan juga mengurangkan bilangan desimal itu. Nah, kalau kalian punya bukunya, itu buku math yang ini, yang 4B, itu ada di buku kita di halaman penjumlahan dan pengurangan di halaman 97, di halaman 97. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan desimal. Yang pertama kita bahas tentang add decimal. Kemudian nanti kita akan bahas subtract decimals. Oke, nah sebenarnya kalau namanya add dan subtract ini sudah sangat sering kita dengar ya. Namanya add pasti menjumlahkan, subtract mengurangkan. Nah, hanya saja ini dalam bentuk desimal. Kita belajar bagaimana menjumlahkan bilangan desimal dan juga mengurangkan bilangan desimal. Saat kalian mau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal, kalian itu harus fokus kepada angka dan juga komanya ya. Jadi dia harus berurutan semuanya. Contohnya apabila Miss punya soal seperti ini, 12,34 ditambah 2,15, hasilnya berapa? Untuk mempermudah, kita melakukan penjumlahan ke bawah. Caranya kita tulis dulu di sini 12,34 2,15. Nah, koma ini harus sejajar dia semuanya ya. Jadi di sini 2-nya di sini 2,15 baru kita jumlahkan. Proses penjumlahannya sama seperti biasa, kita mulai dari belakang ke depan. Contohnya 4 ditambah 5 hasilnya 9, 3 tambah 1 4, kemudian koma, turunkan juga koma, kemudian 2 tambah 2 4, kemudian 1, maka kita dapat hasilnya 12,34 ditambah 2,15, hasilnya adalah 14,49. Oke, ini cara untuk menjumlahkan desimal. Kita buat contoh soal lagi. Ini soal yang pertama, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita cari yang contoh soal yang kedua, misalnya kalian menemukan soal yang seperti ini ya, 35,24 ditambah 20,36. Oke, kalian bertemu soal yang seperti ini. Caranya kita buat penjumlahan disusun ke bawah ya. Jadi 35,24 20,36. Kita jumlahkan. 4 ditambah 6 hasilnya berapa? 10. 10, satunya kita simpan di atas. 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 6. Ada koma, turunkan juga komanya. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 3 tambah 2 hasilnya 5. Jadi 55,60. Nah, ini kita sudah belajar tentang pembulatan kemarin ya. Apabila di dalam bilangan desimal di belakang koma ada angka 0 seperti ini, kita bisa menghilangkan angka 0 tersebut menjadi hasilnya 55,6. Oke? Jadi hasil dari 35,24 ditambah 20,36 hasilnya menjadi 55,6. Jadi nolnya ini bisa
kita hilangkan atau kita hapus saja. Oke, itu untuk yang penjumlahan desimal. Sekarang kita lanjut bagaimana dengan subtraction atau pengurangan dari bilangan desimal. Caranya langsung ke contoh soal saja ya. Contohnya misalnya kalian bertemu soal yang seperti ini ya. 8,4 dikurang 5,8. Nah, ini kita buat pengurangan ke bawah saja supaya kalian tidak bingung, mempermudah kalian juga ya. Jadi 8,4 dikurang 5,8. 4 kurang 8 tidak bisa. Jadi caranya kita ambil dari depan 1 menjadi di sini 14. 14 dikurang 8 hasilnya adalah 6. Ada koma, jangan lupa turunkan dulu juga komanya. Di sini tadi sudah kita pinjam 1, sisa 7. 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. Maka hasil dari 8,4 dikurang 5,8 adalah 2,6. Oke, Miss kasih contoh soal satu lagi. Contohnya kalian bertemu soal yang seperti ini, 6,7 dikurang 2,8. Oke, caranya masih sama seperti yang pertama. Kita buat dengan cara bersusun ke bawah. Kita kurangkan 2 dikurang 8 tidak bisa. Kita pinjam dari sini 1 jadi 12. 12 dikurang 8 4. Komanya jangan lupa diturunkan juga. Ini sisa 5. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Maka 6 dikurang 2, 6,2 dikurang 2,8 adalah 3,8. Oke. Nah, untuk penjelasan hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan cukup dari teacher. Selanjutnya nanti untuk mengetahui pemahaman kalian, teacher akan memberikan tugas. As usually, teacher will share our homework in our Google Classroom. So please check and open our classroom and please submit your tasks on time. Jangan terlambat ya. Oke. Kalau kalian mungkin masih bingung, if you have some question or maybe it's not clear for you, silakan bertanya kepada teacher ya. Bisa melalui WhatsApp, di WA chat atau melalui telepon. Oke, nanti teacher akan bantu. Oke, untuk hari ini I think enough for today. For all of you, thank you for your great attention. See you for the next meeting and bye bye.